Halo Balakala, jumpa lagi dengan aku Ganesandra di Kitab Kala. Kali ini kita nggak akan membahas informasi atau pengetahuan seperti biasanya, dan lebih tepatnya aku akan memberikan sebuah klarifikasi dan juga usaha untuk meluruskan apa yang sudah aku jelaskan di beberapa video yang dibuat oleh Kitab Kala. Kita tahu bahwa ya beberapa video telah dibikin oleh Kitab Kala, baik itu di shorts maupun di video reguler. Dari beberapa video pendek atau video shorts yang diproduksi oleh Kitab Kala, ada beberapa hal dari video tersebut yang harus aku luruskan hari ini, yaitu video tentang kompensasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap para penemu cagar budaya, baik itu berupa fosil, arca, candi, atau ya benda cagar budaya lainnya. Biasanya banyak komen yang seolah-olah kompensasi yang diberikan tidak setara atau kompensasi yang diberikan hanya main-main, padahal kompensasi yang diberikan adalah sebagai tanggung jawab atau sebagai kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah yang mengacu pada undang-undang cagar budaya yang ada di Republik Indonesia. Kalian bisa cari di internet dan download undang-undang tentang cagar budaya, dan nanti kita akan bisa bahas bareng di bagian kompensasi ini. Karena bermunculan ide liar yang ada di komentar, jadi aku berharap dengan adanya video ini kita bisa bersama-sama untuk mengetahui apa alasan pemerintah memberikan kompensasi dan mengapa besaran dari kompensasi itu berbeda-beda dari sudut undang-undang maupun dari perspektifku pribadi. Sebelum itu kita break dulu. Ya, sebelum mengarah ke pembahasannya, aku akan melihatkan kepada Balakala semuanya video yang mana yang akan aku bahas hari ini. Dan kalian juga bisa mencarinya di video-video pendek Kitab Kala di bagian source. Dan ini video pendek yang aku maksud, kita lihat bersama-sama dulu. Silakan. Sebagian besar tanah di Indonesia banyak ditemukan cagar budaya. Salah satunya adalah fosil hewan seperti ini. Tapi tahukah kamu jika banyak dari kasus penemuan fosil-fosil ini ternyata kebanyakan ditemukan oleh warga sekitar? Bahkan banyak juga yang akhirnya mendapatkan kompensasi dari penemuannya. Karena itu pentingnya melaporkan temuan benda diduga cagar budaya kepada pihak-pihak terkait. Misal ke kepala desa, polisi, dinas terkait, atau langsung ke Balai Pelestarian Kebudayaan. Nah, itu tadi videonya ya, kalian bisa dengar sendiri. Dan beberapa komen kalau kalian cek mengandung ide-ide liar yang berpotensi untuk justru merugikan kita dari segi anak cucu leluhur kita yang sudah meninggalkan warisan cagar budaya sedemikian banyaknya dan sedemikian pentingnya. Kebanyakan komen sih menganjurkan untuk menjualnya di pasar gelap. Ya, sesuatu yang gak harus dilakukan, dan pun kalau mau dilakukan di pasar gelap juga aku yakin kalian gak tahu jalurnya. Karena gini, dari berbagai pengalaman yang ada, pencurian cagar budaya maupun penjualan benda cagar budaya dengan jalur ilegal itu pasti semua kemungkinan akhirnya itu berakhir dengan kerugian dari pelakunya. Entah itu dia ternyata ditipu
kayak kejadian yang ada di candi di sekitar Prambanan itu. Dia diiming-imingi sejumlah uang 500.000 untuk satu kepala arca yang ada di sekitar Candi Prambanan itu. Kan banyak candi kan di sana. Nah, si pelaku ini akhirnya mau dan ngambil kepala arcanya dengan memutus dari badan arca, lalu dibawa ke istilah apa, penadah seperti itu, yang tadinya dia menjanjikan uang 500.000 untuk satu kepala, dan di ending dia ternyata hanya mendapat uang 50.000 saja. Nah, setauku kepala arca yang sempat mau dicuri ini sudah kembali ke candinya dan sudah dipasang oleh, ya waktu itu namanya BP3 ya, balai yang menangani tentang cagar budaya gitu, untuk perawatan. Tapi yang jelas kepala arcanya sudah kembali, tapi ada juga kisah dibaliknya, yaitu uang yang dijanjikan tidak sesuai dengan uang yang akhirnya didapat itu. Ya bayangin aja, harus sesusah itu ngelompat pagar candi, terus nyari arcanya, terus harus bawa peralatan untuk membawa arca ataupun memotongnya dari badan. Itu satu kasus. Dan di beberapa kasus lainnya ada orang yang dia udah capek-capek, kalau ini fosil, temuannya fosil. Dia udah capek-capek nyari fosil, dikumpulkan dalam satu karung, dalam beberapa karung deh. Itu dia hanya mendapat kompensasi nggak sampai 1 juta. Padahal barang yang dia bawa banyak. Ini menegaskan bahwa sebenarnya cagar budaya itu nilainya bukan di fisiknya, tapi nilainya itu ada di sejarah yang berhasil diungkap oleh para peneliti, baik itu sejarawan maupun arkeolog seperti itu. Jadi cagar budaya yang kalian kenal sekarang ini, ya taruhlah yang paling besar, misal Candi Buddha ada Borobudur, lalu Candi Hindu ada Prambanan, lalu ada, kalau manusia purba ya kita bisa ke Sangiran kayak gitu. Itu kan sebuah situs dan kawasan yang hingga saat ini diteliti dan terus-menerus mengeluarkan potensi nilai-nilai, baik dari nilai kesejarahan, nilai budaya, bahkan nilai sosial di zaman dahulu kayak gitu. Nah, itu kan dia bisa memunculkan itu, sehingga benda-benda ini bisa dihargai gitu, bisa tahu alasan kenapa kita harus jaga gitu. Nah, ini ada undang-undang tentang cagar budaya, kalian bisa ikut melihatnya ya. Ini aku bacakan tentang kompensasi gitu. Jadi kompensasi biasanya dianggap bahwa kompensasi tidak pernah diberikan ke penemu cagar budaya, padahal kompensasi itu adalah konsekuensi yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk para penemu cagar budaya. Kalau di daerah ada yang menemukan cagar budaya, melaporkan, dan setelah diteliti itu adalah cagar budaya dan tidak diberikan kompensasi, ya berarti pemerintahnya sendiri itu melanggar undang-undang cagar budaya di Indonesia. Nah, aku akan bacakan di undang-undang itu di bab 5 tentang penemuan dan pencarian. Jadi ini ada di pasal 23 nomor 1. Setiap orang yang menemukan benda yang diduga benda cagar budaya, benda diduga cagar budaya, atau bangunan yang diduga bangunan cagar budaya, atau struktur yang diduga struktur cagar budaya, dan atau lokasi yang diduga situs cagar budaya, wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau instansi terkait paling lama 30 hari sejak ditemukannya. Jadi ini adalah langkah awal yang harus kita lakukan untuk melaporkan apa yang kita temukan gitu. Karena bagaimanapun itu adalah warisan kita bersama dan itu akan kita kelola bersama. Karena ibaratnya ini adalah aset warisan yang sudah dimiliki oleh kita dan sudah diatur oleh undang-undang bahwa ya ini milik bisa bersama. Jadi sudah diatur di undang-undang ini sebagai aset bersama dan pengelolaannya ya bersama.
pengelolaannya pun sudah ditunjuk atau sudah dibuatkan. Kalau sekarang ada Balai Pelestarian Kebudayaan, ya mereka lah yang bertugas nanti mengelola. Tugas kita sebagai masyarakat ya ikut melestarikan dan juga mengawasi langkah-langkah dari pelestarian yang ada. Ya bagaimanapun ini adalah tinggalan milik leluhur kita yang sangat ironi bahwa ketika beberapa budaya kita diklaim oleh negara lain atau dipakai oleh negara lain sebagai entah promosi wisata atau promosi budaya, ya kita marah-marah gitu. Ini ironi karena kita sering memberikan ide-ide di komen, ya salah satunya contoh di komen-komen Kitab Kala yang dari komennya aja tidak mencerminkan bahwa ketika budaya kita diambil orang dia marah-marah gitu. Tapi ketika ada usaha untuk memberikan kompensasi dia marah-marah juga gitu. Kayak contohnya yang beberapa nanti aku bacain dan aku komentarin ya. Pertama ini, tolak kompensasi, jual beli oke. Ini jelas yang dijual beli, yang dimaksud dia adalah jual beli secara ilegal ya. Lalu jangan dilaporkan, percuma dilaporkan karena kompensasi tidak sesuai. Mending jual ke orang luar negeri, seperti penemuan gading gajah purba berusia 800 tahun hanya diberi kompensasi 1 juta lebih. Harusnya semakin langka barang, semakin lama umur harta atau fosil, makin tinggi nilainya. Ini cuma 1 juta, ngakak. Mending lelang ke luar negeri, lebih menghargai nilai. Kita selalu membayangkan bahwa setiap cagar budaya ditemukan itu nilainya tak terbatas itu. Justru karena nilainya tak terbatas ini, dia harus melalui proses penelitian. Dan juga kompensasi ini sebenarnya adalah kompensasi untuk penemuannya, bukan kompensasi untuk nilai barangnya gitu. Dia membahas video saya yang tentang penemuan gading gajah di Klaten kalau nggak salah. Itu memang penemunya dijanjikan kompensasi sekitar 1 juta. Tapi juga karena adanya langkah-langkah pelestarian, si penemunya juga ditawarin, apakah ini setelah kami teliti mau disimpan di museum atau kami kembalikan. Ini dari Balai Pelestariannya ya, dari museum Sangiran kalau nggak salah. Ini fosilnya kami bawa dulu untuk diteliti. Setelah penelitian selesai, ini mau kami kembalikan untuk dipajang di museum. Istilahnya si penemunya ini kan dia punya rumah. Nah, ini kalau dikembalikan berarti dia harus dipajang di rumah sebagai wadah edukasi masyarakat sekitarnya, atau tetap disimpan di museum. Nah, si pemilik rumah menyanggupi untuk menyediakan tempat untuk memajang fosil penemuannya, karena saat itu dia mau membangun rumah atau mau menggali pondasi rumah dan ketemu gading gajah. Jadi kalau dilihat dari nilai nominal 1 juta ini, kalau untuk penemuan, kalau buat saya pribadi ya ini cukup besar. Karena barangnya sendiri itu tak ternilai, karena ketika barangnya ini selesai diteliti di museum, dia dikembalikan lagi dan si penemunya mau merawat, ya dia punya potensi untuk mendapatkan uang dari situ kan. Dia bisa bikin museum ini, bisa mendapatkan kunjungan, bisa mendapatkan biaya tambahan dari uang parkir misal, atau uang kunjung kayak gitu. Karena waktu kuliah aku banyak banget nemu rumah-rumah di sekitaran pinggir Bengawan Solo ya. Bengawan Solo itu kan terkenal sebagai Sungai Purba. Dia banyak mengandung temuan-temuan cagar budaya, baik itu fosil maupun alat bantu yang diproduksi oleh manusia purba itu. Nah, si rumah-rumah yang di sekitar situ itu banyak yang memang terdaftar atau diawasi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan untuk ikut menjaga ya barang-barang yang ditemukan gitu kan. Bisa aja seminggu sekali masyarakat menemukan gitu, terus nanti dikumpulin di sebuah rumah untuk jadi
rumah penjagaan gitu atau rumah pelestarian dari cagar budaya ini. Karena ya biar gimana pun ide untuk menjual beli ke luar negeri atau ke pasar gelap itu adalah hal yang bisa dipidanakan kalau ketahuan ya. Misal kalian punya ide untuk majang di eBay, ya silakan aja, tapi kan ke-track juga kalau jual barang ke eBay kan. Terus misal kalian mau niat nyari penadah gitu, ya namanya pasar gelap pasti susah banget dijangkau untuk orang-orang awam. Jadi biaya kompensasi itu sebenarnya adalah untuk uang terima kasih untuk penemuan itu dan uang terima kasih untuk melaporkan gitu. Bukan kompensasi terhadap barangnya gitu. Begitu nemu karena itu ada di tanahmu lalu dilaporkan lalu istilahnya dibeli gitu. Kalau kompensasinya untuk tujuan dibeli harusnya angkanya enggak, ya contoh aja enggak sampai 1 juta sih. Karena barang itu belum diteliti, belum bisa diperkirakan usianya kapan. Jadi barang itu belum ada nilainya. Sebuah barang atau cagar budaya itu ada nilainya setelah diteliti dan dikeluarkanlah entah itu artikel ataupun hasil penelitian dari benda tersebut. Tentunya kalian nemu kacamata di jalan gitu, terus kalian nggak tahu punya siapa ini, terus itu kan barang jadi nggak ada nilainya sebenarnya. Tapi begitu kalian bisa membuktikan bahwa kacamata ini tadinya misal dipakai oleh presiden pertama kita Soekarno, itu kan nilainya jadi naik gitu. Terus aku bacain lagi beberapa komentar yang idenya hampir sama sih. Seperti misal, halah penemu nggak dihargain. Terus kompensasi harusnya yang setara dong. Lalu kompensasinya cuma 1 juta. Terus ada yang bilang jual sendiri aja. Ini tuh kalian komen kayak gini tuh tahu nggak sih sebenarnya kompensasi itu untuk apa dan apa bedanya untuk membeli barang itu. Nah ini pasal 24 ya di bab 5. Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda atau bangunan atau struktur atau lokasi yang ditemukan ditetapkan sebagai cagar budaya. Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 sangat langka jenisnya, unik rancangannya dan sedikit jumlahnya di Indonesia dikuasai oleh negara. Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana maksud pada ayat 1 tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, dapat dimiliki oleh penemu. Ya mungkin di poin terakhir ya kayak gitu ya, dia jadi enggak, jika terlalu banyak, jadi gajahnya kan terlalu banyak, jadi bisa dikembalikan ke penemunya untuk dijadikan istilahnya tontonan lah di rumah untuk mendapatkan biaya tambahan ya gitu, karena dia udah nemuin itu, udah dapat kompensasi karena menemukan dan melaporkan, lalu udah selesai diteliti oleh tim peneliti, gadingnya dikembalikan dan dia bisa menjadikan itu apa istilahnya ya wahana di rumah, tontonan di rumah untuk mengedukasi masyarakat di sekitarnya bahwa di zaman dulu di situ ada sebuah populasi gajah purba gitu. Jadi di undang-undang sudah jelas bahwa kompensasi akan menjadi kewajiban pemerintah untuk kepada penemu fosil, dan kompensasi sebenarnya adalah untuk rasa terima kasih dari negara untuk karena sudah menemukan dan juga sudah melaporkan. Jadi aku harap setelah ini kita udah agak teredukasi bahwa hal-hal seperti ini harusnya nggak terjadi lagi untuk pencurian atau penjualan ya gitu. Karena ironi banget ketika negara lain berhasil menguasai atau mengklaim budaya kita marah-marah, tapi di satu sisi ketika kita ikut menemukan, kita milih untuk jual ke luar negeri. Padahal barang itu belum ada nilainya karena juga belum ada tahap penelitiannya ya gitu. Gitu ya, mungkin sedikit klarifikasi dari Kitab Kala terhadap konten yang sudah tayang. Semoga kita terus diberikan kesadaran tentang
pentingnya pelestarian cagar budaya. Gitu ya Balkala. Aku Ganesandra, arkeologi undur diri. Sampai jumpa.